Oke teman-teman, balik lagi dengan saya Fikri Ridho. Seperti biasa saya akan bereaction soal sepak bola Indonesia dan juga tanggapan komentar dan netizen soal sepak bola tanah air. Seperti apa tanggapan mereka? Mari kita simak sama-sama. Let's go! Sejarah baru di depan mata. Timnas Indonesia U17 berpeluang besar mencetak prestasi gemilang di Piala Asia U17 2025 dan mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025. Regulasi baru membuka peluang lebih luas, tetapi tantangan besar sudah menanti di depan. Mampukah Garuda Muda menaklukkan persaingan dan melangkah ke pentas dunia? Timnas Indonesia U17 akan segera memulai perjalanannya di Piala Asia U17 2025 dengan satu tujuan utama, merebut tiket ke Piala Dunia U17 2025. Nah, sebentar malam itu Timnas U17 akan lawan Korea Selatan. Mampukah tim asuhan Coach Novarianto mengalahkan negara dari Coach Sintayong? Layak ditunggu. Ayo kita nonton Timnas U17 sebentar malam, saudara-saudara. Tahniah Malaysia dan Indonesia. Tak kisahlah ranking FIFA terkini, Malaysia atau Indonesia lebih hebat. Ayo kita dengar apa yang abang nih cakap. naik 1 atau 10. Sebab yang penting ranking naik. Itu yang kita patut bangga. Jangan angkuh. Sebab ranking boleh jatuh semula tau kalau kalah satu perlawanan. Jadi kita kena sentiasa merendah diri dan bergembiralah tanpa menghina negara lain. Ya, Malaysia dan Indonesia itu rival besar. Namun biarlah rival itu dalam kerangka profesional. Barulah kita boleh pergi lebih jauh. Malaysia dan Indonesia harus terus menyokong antara satu sama lain. Sebab kita kena tamatkan dominasi Thailand dan Vietnam. Sampai bila kita nak berada di belakang mereka? Kita perlu jadi raja di Asia Tenggara. Setuju tak? Kalau setuju, share video ni dan mai jemput follow sekali. Oh, jadi maksudnya abang ini Malaysia dan Indonesia itu jangan sombong kalau ranking FIFA-nya itu naik, karena mereka harus kerjasama saling menyokong untuk mengalahkan Thailand dan Vietnam. Ya bolehlah. Yang setuju boleh tulis di kolom komentar itu. Niatnya bikin sensasi, tapi malah terancam kena somasi. Ini dia Greg Nwokolo, nonton sampai habis. Nasib kurang bagus menimpa Papa Greg yang mulai coba profesi baru sebagai pandit sepak bola. Tapi bukannya ngomongin sepak bola, Papa Greg malah nyenggol salah satu TV swasta dengan bilang kalau honor sebagai narasumber di stasiun TV itu cuma 500.000. Sebagai pandit sepak bola, udah pasti senjatanya adalah analisa dan kata-kata. Tapi kalau nggak hati-hati, justru bisa jadi malapetaka. Greg terancam berurusan dengan hukum karena stasiun TV nggak terima dan berniat mengajukan somasi buat Greg kalau dia tidak minta maaf dan mencabut kata-katanya. Gimana tanggapan? Jadi Greg ini memang setiap kali dia diundang di mana saja, mau di televisi, mau di channel YouTube sekalipun, Greg ini selalu belak-belakan dan sepertinya tidak ada yang ditutup-tutupi sama dia. Dia selalu berbicara apa adanya. Ya itulah yang membuat ya TV One mensomasi Greg Nwokolo, karena Greg Nwokolo ketika diundang sama Deddy Corbuzier di podcastnya, dia bilang gajinya Toel di TV One itu sekitar 500.000 lah, dan itu yang membuat TV One tidak terima dan mensomasi Greg Nwokolo yang sekarang beralih profesi menjadi pandit bola, yang sebelumnya mantan pemain timnas juga teman-teman. Jadi ya semoga lah Greg ini bisa jadi pandit yang hebat di negara kita nih dan selalu berbicara apa adanya tanpa ada yang ditutup-tutupi. Keren Greg Nwokolo. Manajer Timnas Indonesia Sumarji ingatkan pelatih Patrick Kluivert jangan coba-coba lagi menggunakan taktik seperti di Australia saat melawan Cina. Apalagi sampai sosokan nekat terapkan skema total football lawan Cina. Timnas Indonesia butuh kemenangan di laga ke-9 grup C putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia ini. Realistisnya kita dapat 3 poin lawan Cina dan Jepang 1 poin. Artinya 13 poin untuk melangkah ke round 4, kata Sumarji. Kita tidak boleh mengecilkan Cina, itu yang harus dicamkan, terutama bagaimana kita bisa membuat strategi yang paling tepat. Kalau kondisi kita belum lakukan uji coba berkali-kali, saya kira kita tetap berfokus pada hasil dan jangan dulu memakai taktik total football. Imbuhnya, karena itu sangatlah beresiko. Iya nggak guys? Iya dong, masa enggak? Jadi lawan Cina itu penentuan untuk kita, apakah kita lolos ke ronde keempat atau kita gagal di ronde ketiga dan tidak punya harapan untuk bermain di Piala Dunia. Nah, menurut saya waktu kita bermain di Cina itu skema yang kita pakai sudah sangat betul, tetapi sayangnya kita dihukum dengan 2 gol, kemudian dibalas dengan
1 gol oleh golnya Tom Haye waktu itu. Nah sekarang saya pikir dengan pergantian pelatih harusnya permainan kita sudah lebih matang. Apalagi kemarin kita sempat mengalahkan Bahrain 1-0 di kandang. Ya menurut saya dengan skema yang dipakai sama Patrick Kluivert and Declan ketika lawan Bahrain, ya tidak menutup kemungkinan kita bisa mengalahkan China. Walaupun sejarah mencatat kita belum pernah mengalahkan China, dan itu yang selalu diungkit-ungkit sama China itu. Tapi segala sesuatu bisa terjadi. Ya kita lihat Bahrain dan juga Arab Saudi, kita bisa ya kubur mereka di GBK. Ya Arab Saudi kita juga cetak sejarah. Belum pernah ada negara Asia Tenggara yang mengalahkan Arab Saudi dalam kurun waktu belasan tahun, dan akhirnya mereka harus dikalahkan oleh Indonesia yang rank FIFA-nya paling ya buntut lah di grup C ini teman-teman. Dan kalau kita lawan Cina di bulan Juni nanti tanggal 5, saya yakin kita bisa mengalahkan Cina, karena di Cina itu kita mendominasi pertandingan, bahkan hampir menang. Catat, hampir menang, bukan menang. Jadi ketika bermain di GBK nanti tanggal 5 Juni, saya yakin pasti Indonesia akan menang itu teman-teman. Yakin sih, optimis. Pertandingan penentuan lawan China tanpa pemain andalan, itulah yang bakal timnas Indonesia hadapi di kualifikasi Piala Dunia nanti. Martin Paes sama Marcelino Ferdinand dipastiin absen karena akumulasi kartu kuning. Tapi tenang aja, penggantinya dipastiin akan sepadan. Di bawah Mister Gawang, kiper Palermo Emil Audero akan jalani debut jaga gawang Garuda lawan China. Sedangkan buat gantiin Marcelino, Eliano sama Ricky Kambuaya bisa dijadiin pemain kreatif pengganti. Ya, nah lawan Cina nanti ada yang kita lupakan. Kita tanpa Marcelino karena akumulasi kartu, dan juga Martin Paes yang sama kena akumulasi kartu juga. Nah, di sini kita punya pengganti. Itulah pentingnya ada Emil Audero karena kualitasnya sama. Di saat seperti ini kita tidak bisa coba-coba pemain. Betul. Dengan adanya Emil bisa menggantikan posisinya Martin Paes. Kalau Marcelino saya pikir kita punya opsi, ada Ricky Kambuaya, kemudian ada Egy Maulana Fikri juga kalau misalkan dipanggil nanti, ada Eliano Renders. Jadi tidak susah lah. Tapi soal itu saya pikir kita bisa mengalahkan mereka lah, karena yang keluar dan tidak bermain itu cuma 2 orang. Cuma Martin Paes di bawah Mister Gawang, dan juga Marcelino yang biasa bermain sebagai free roll. Tapi ya yakinlah kita bisa kasih kalah mereka tuh, optimis. Media Vietnam tantang timnas Indonesia turunkan deretan pemain naturalisasi untuk perkuat Piala AFF 2026. Dia belum puas kah kita kasih kalah dia 3 kali berturut-turut? Vietnam, daripada yakin kita Vietnam pemain utama kita Indonesia, mendingan lu turunin tuh ekspektasi lu kalau mau ketemu sama timnas Indonesia yang skuad utama. Skuad utama timnas Indonesia itu eksklusif. Kalau lu mau ketemu sama timnas Indonesia, minimal banget nih ya, lu harus main di kualifikasi Piala Asia atau kualifikasi Piala Dunia. Kecuali begini, oke lah, Indonesia akan menurunkan skuad utamanya untuk menghadapi Vietnam. Tapi timbal baliknya adalah Vietnam harus menurunkan harga-harga sembako yang ada di Indonesia. Mau nggak lu? Nah Vietnam ini kenapa sih yakin Vietnam mau lawan Indonesia? Sudah 3 kali kalah loh, 3 kali berturut-turut loh kalah terus, yakin mau lawan Indonesia. AFC nyuruh voting gol terbaik di kualifikasi Piala Dunia Maret, otomatis punya Oleman ini jadi yang terbaik. Kalau soal voting, mau voting di internet, Indonesia pasti jadi. Oh yes, betul. Penghargaan gol terbaik kualifikasi Piala Dunia Maret 2025 diberikan AFC untuk gol oleh Romani ke gawang Bahrain, di mana sistem penghargaan gol terbaik ini ditentukan melalui voting di situs AFC. Oleh sendiri mendapatkan voting sebesar 76,02%, unggul jauh dari Bombal Iran Mehdi Taremi yang hanya dapat 23,60%. Nampaknya kalau Piala Dunia bisa gunakan voting online, Indonesia sudah jadi langganan peserta tetapnya. Yes, betul. Kalau soal voting-voting di media sosial, di internet, lepas. Itu urusannya netizen Indonesia itu. Lepas, jangan ragukan netizen Indonesia. Drama dengan gilanya supporter Indonesia, Dragan Talajic sampai bilang gini ke media Bahrain, mengungkapkan pengalaman traumatisnya setelah menghadapi timnas Indonesia. Talajic mengakui bahwa atmosfer yang diciptakan supporter Indonesia adalah yang paling menakutkan yang pernah ia alami sepanjang karir kepelatihannya. Paling menakutkan. Suara gemuruh yang ditimbulkan oleh puluhan ribu supporter di Stadion Utama Gelora Bung Karno masih terus terngiang di telinganya hingga saat ini. Apalagi pada pertandingan tersebut, supporter timnas Indonesia mengangkat koreografi raksasa bergambar Garuda dengan tulisan "Show
your dignity. Tunjukkan martabatmu. Selain itu, ia mengakui bahawa timnas Bahrain sangat kesulitan menghadapi tekanan supporter Indonesia yang tanpa henti meneriakkan yel-yel khas mereka sepanjang pertandingan. Kekuatan supporter timnas Indonesia sangat mengerikan. Dalam pernyataannya kepada media Bahrain, Dragan Talajic tidak segan-segan memuji fanatisme dan loyalitas supporter Indonesia. Dia mengungkapkan bahawa atmosfer di SUGBK benar-benar membuatnya ketakutan. Saya akui, kekuatan supporter timnas Indonesia sangat mengerikan. Nah, makanya jangan macam-macam itu sampai diteriaki mafia kan. Makanya jangan macam-macam dengan Indonesia karena kalian di sana itu buat Indonesia kurang ajar. Makanya sampai di sini pun kalian harus terima hal yang sama. Kayak pernah lihat di mana ya? Apa ini? Lo pergi kau melambai. Harimau. Oh, mereka mau coba-coba seperti Indonesia. Ini editan kah atau betulan kah? Sepertinya ini editan ini. Coba kita lihat ya. Ini editan kah? Atau benar-benar ada seperti ini nih? Kalau benar-benar ada seperti ini, tidak kreatif sekali ultrasnya mereka tuh. Beda dengan kita punya ultras, kita punya supporter Indonesia nih, kreativitasnya tuh luar biasa. Kalau seperti ini sih, aduh. Harimau. Apaan ini? Harimau udah bawa bola api. Ingin cari lawan sepadan di AFF, media Vietnam ingin Indonesia turunkan pemain keturunan. Yaitulah permintaan dari media Vietnam Suavien. Pada Piala AFF tahun lalu, Indonesia tak menurunkan skuad utama. Ini Vietnam kampret ini, kita kasih turun anak muda saja di AFF, mereka sudah kewalahan. Apalagi kalau kita kasih turun, kita punya timnas senior, mati dorang. Melawan Vietnam, di mana itu tak membuat Vietnam puas. Nah, Maka dari si Nguyen Xuan Son saja begitu main, sedangkan kita pakai U21 waktu itu. Untuk Piala AFF 2026, mereka ingin agar Indonesia menurunkan skuad utama berisi pemain keturunan, sehingga Vietnam bisa mendapatkan lawan yang sepadan di turnamen antar negara ASEAN itu. Jika Ole Romanin dan kawan-kawan bermain di Piala AFF 2026, tentu timnas Vietnam memiliki pesaing yang tangguh, tulis Soha dalam artikelnya. Sebenarnya begini, bukan tidak mau bermain, mau. Cuma persoalannya rata-rata pemain senior timnas Indonesia yang bermain di timnas senior ya sekarang ini, itu mereka bukan bermain di Liga Indonesia loh, Vietnam. Mereka ini bermain di liga-liga Eropa, ya kan? Kalau kita lihat di timnas senior yang ada sekarang, nyaris yang bermain di Liga 1 itu cuma Rigi Kambuaya 1, kemudian Rizky Ridho. Cuma 2 orang kalau kita melihat, ya kan? Selebihnya itu mereka semua bermain di luar. Siapa? Marcelino bermain di Oxford, Ole Romani Oxford. Rata-rata semua bermain di Liga Belanda, Liga Italia, Liga Belgia. Jadi ketika mereka mau main di AFF itu bukan tidak mau, cuma apakah dilepas sama klub mereka kan belum tentu. Lagi ya, AFF ini tidak termasuk kalender FIFA, jadi ngapain? Nah, sedangkan di AFF ini kita tahu permainannya itu keras sekali. Tipikal permainan Asia Tenggara tuh negara-negaranya bermain bukan mau bermain bola, cari mati. Apakah klub-klubnya para pemain Indonesia ini mau melepaskan mereka? Belum tentu juga, belum tentu. Ya mungkin di Liga 1 melepaskan, tapi ya belum tentu juga, karena kita lihat kemarin beberapa pemain dari timnas Indonesia itu kan diturunkan pemain-pemain senior seperti Marcelino, Rafael Strike, itu hanya untuk melengkapi pemain-pemain muda yang ada saja. Jadi sekali lagi Vietnam, sorry to say bahwa kalian sebenarnya sudah 3 kali kalah dari kita. Bukan tidak mau bertanding di Piala AFF, cuma ayolah carilah gelaran yang lebih bagus lah, kompetisi yang lebih di atasnya AFF lah. Jangan AFF ini Piala Mortal Kombat. 4 tahun lalu Rizky Ridho masih mengetuk banyak pintu di Surabaya untuk mengatakan ayam potong. Dalam sehari pernah sampai 25 ekor yang dia antar. Lumayan capek sih, tapi nggak masalah, kata Ridho kepada Jawa Post pada 17 Mei 2020. Dan sekarang Rizky Ridho adalah bek terbaik yang lahir dan besar di Indonesia. 4 tahun. Itulah hidup seseorang, tidak ada yang tahu. Jadi jangan pernah meremehkan kehidupan seseorang atau masa lalunya. Kita tidak tahu di masa depan dia akan jadi seperti apa. Ya, itulah kata-kata hari ini. Baru-baru ini muncul gambar bahwa timnas Indonesia lolos ke kualifikasi Piala Dunia 2026. Gambar tersebut berisikan animasi karakter The Simpsons menggunakan baju timnas Indonesia berwarna merah yang dipost oleh salah satu fotografer timnas Indonesia, Mario Sonata, dengan tulisan Indonesian Qualified for World Cup 2026. Ya, you know lah, The Simpsons udah sering banget ngeramal kejadian-kejadian besar yang akhirnya beneran kejadian. Soalnya kalau lihat performa timnas sekarang,
sekarang kan buat tembus Piala Dunia tuh makin gede. Tapi setelah ditelusuri kembali di captionnya, gambar itu cuman editan buat April Mop. Tapi siapa tahu aja ini bakal jadi kenyataan gak sih video gue untuk match seru lainnya. Ya tidak masalah kita mau lolos atau tidak, yang terpenting sudah berusaha ya kan, daripada ada yang keluar-keluar tapi ya negaranya tidak lolos ke ronde ketiga kan lucu juga. So nantangin Indonesia untuk bermain di AFF ya tidak level lah dengan AFF. Bercanda Vietnam, jangan simpan di hati kalian itu. Oke teman-teman, jadi itu dia beberapa video tanggapan komentar dari netizen soal sepak bola Indonesia yang semakin hari semakin mendunia. Banyak yang mengharapkan Indonesia ada di Piala Dunia, bahkan ada juga yang tidak mengharapkan karena melihat perjalanan Indonesia yang menggunakan banyak pemain keturunan. Tapi yaitu pendapat mereka, bebas lah, mereka bebas untuk berpendapat, kita juga bebas untuk berpendapat. Kalau mereka bilang Indonesia tidak layak ada di Piala Dunia, kita juga bebas untuk berpendapat bahwa Indonesia layak ada di Piala Dunia, saudara-saudara. Yang terpenting sebentar malam jangan lupa nonton timnas U17 bermain lawan Korea Selatan. Itu yang paling penting. Kita dukung timnas kesayangan kita mulai dari kelompok umur sampai ke senior. Sekian video kali ini, terima kasih banyak sudah nonton dan yang terpenting jangan lupa subscribe. Let's go.